Video podcast Deddy Corbuzier dan mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Siti Fadila Supari yang baru-baru ini banyak ditonton masyarakat telah melahirkan banyak perdebatan publik. Dalam video yang berdurasi kurang lebih 25 menit, banyak argumen yang dibeberkan oleh Menteri Kesehatan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Siti yang merupakan terpidana kasus korupsi mengaku tidak bersalah. Dia juga menyebut adanya hubungan antara pandemi virus corona akan membuat Indonesia harus membeli vaksin dari luar negeri. Namun ia menyebut Indonesia mampu membuat vaksin sendiri. Flashback ke beberapa tahun yang lalu soal pandemi flu burung. Siti Fadila Supari juga belak-belakan soal flu burung yang juga sedikit dikaitkan dengan pandemi virus corona dan Bill Gates. Menurut Siti, saat itu dia membuktikan virus flu burung tidak menular. Siti Fadila juga mengungkapkan keanehan pada Bill Gates saat itu. Siti Fadila mengungkapkan keanehan pada Bill Gates yang telah mempersiapkan vaksin. Menurutnya ada sesuatu yang aneh, dirinya mengikuti Bill Gates di Forum Ekonomi Internasional awal tahun. Bill Gates di situ menggebu-gebu mengatakan bahwa nanti akan ada pandemi. Tapi yang aneh, dia sudah juga mempersiapkan vaksin. Siti Fadila bertanya, kenapa ada pandemi selalu ada vaksin? Kenapa pandeminya tidak diselesaikan? Menurutnya Bill Gates bukan dokter, tetapi mengapa dia begitu fasih menganalisa akan terjadi pandemi? Menganalisa dunia akan butuh vaksin sekian miliar, menurutnya itu sesuatu yang tidak masuk di akal. Bill Gates adalah pebisnis dan ahli komputer, maka aneh rasanya jika menganalisa dunia kesehatan bahkan soal pandemi. Begitu menurutnya. Soal virus corona, Siti Fadila mengatakan setiap pandemi dan munculnya vaksin itu bisa ditebak ada udang di balik batu. Menurutnya, kalau orang tidak siap sebelum pandemi, orang pasti bingung. Siti Fadila menegaskan dirinya tidak pernah mencurigai siapapun dalam mewabahnya virus corona. Dirinya ingin masyarakat berpikir sendiri dan menilai sendiri. Dilansir dari kompas.com, usai ditayangkannya video tersebut, ternyata mendapat tanggapan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti, wawancara tersebut dianggap menyalahi aturan. Terdapat 4 pasal yang dilanggar pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor MHH01-IN,04.03 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kemenkumham dan UPT Pemasyarakatan. Menurut Rika, wawancara tersebut melanggar pasal 28 ayat 1 Peraturan Menkumham yang menyatakan peliputan untuk kepentingan penyediaan informasi dan dokumentasi harus mendapat izin secara tertulis dari Menteri atau Direktur Jenderal. Kemudian, kegiatan peliputan seharusnya hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja yang ditentukan masing-masing unit kerja, sebagaimana tertuang pada pasal 30 ayat 3. Wawancara juga dinilai tak memenuhi syarat pada pasal 30 ayat 4 yang mengharuskan adanya pendampingan oleh pegawai pemasyarakatan saat peliputan dan dilakukan sesuai prosedur. Pasal tersebut mengatur bahwa kegiatan wawancara hanya dapat dilakukan apabila berkaitan dengan pembinaan narapidana. Siti Fadila sebelumnya divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim dan Pengadilan Tipikor Jakarta. Pasal tersebut mengatur bahwa kegiatan wawancara hanya dapat dilakukan apabila berkaitan dengan pembinaan narapidana. Siti Fadila sebelumnya divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim dan Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia juga diwajibkan membayar denda 200 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar 550 juta. Menurut Hakim, Siti terbukti menyalahgunakan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan guna mengantisipasi kejadian luar biasa tahun 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan atau PPMK Departemen Kesehatan. Mendengar informasi tersebut, Deddy Corbuzier mengungkapkan wawancara dengan Siti Fadila Supari dilakukan ketika ia bersilaturahim dengan mantan Menteri Kesehatan tersebut di rumah sakit.
Video yang terjadi adalah pada saat itu di rumah sakit ketika Dedi bersilaturahim dengan Ibu Siti Fadilah dan dirinya meminta izin dengan Ibu Siti Fadilah dan diizinkan tanpa sedikit pun paksaan. Hal tersebut juga diungkapkan Dedi pada video yang diunggah pada akun Instagramnya pada Selasa 26 Mei 2020. Menurut Dedi, Siti memberikan izin karena ingin membagikan informasi yang dinilai dapat membantu Indonesia menyelesaikan pandemi COVID-19. Ia menegaskan, wawancara tersebut tidak mengandung unsur berita bohong atau hoax maupun unsur provokatif. Video tersebut tidak mengandung unsur hoax, tidak mengandung unsur provokatif sama sekali. Video tersebut hanyalah sebuah informasi untuk masyarakat dan untuk bangsa kita untuk segera menghabiskan pandemi COVID-19. Mudah-mudahan. Di awal video, Dedi mengungkapkan bahwa video itu dibuat untuk melayani awak media yang mengejar-ngejar dirinya, sebab ia tidak dapat menjawab satu persatu. Di video tersebut, ia tak menyinggung soal pernyataan Ditjen Pas bahwa wawancara yang dilakukannya menyalahi prosedur. Namun, Dedi sempat membahas pemberitaan sejumlah media yang menyebut dirinya menyamar untuk masuk ke ruang perawatan Siti, tempat wawancara dilakukan. Ia mengungkapkan bahwa pemberitaan tersebut tidak benar. Lebih lanjut, Dedi pun meminta publik agar tidak mencari masalah baru. Ia juga meminta agar persoalan wawancara tersebut tidak diperpanjang. Apalagi mengingat usia Siti yang sudah sepuh. Menurutnya, kasus korupsi yang menjerat Siti bukan merupakan urusannya. Dedi fokus pada pengetahuan yang dimiliki Siti karena dinilai berguna sehingga perlu disampaikan. Sampai saat ini, belum ada kabar terkait tindak lanjut perselisihan tersebut. Untuk mengetahui kabar selanjutnya, terus ikuti update dari Kasakusuk TV. Semoga bermanfaat.